dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh hadir, kami boleh tetap ada dalam hadirat-Mu sampai pada saat ini. Japan is calling. Bye. Terima kasih Bapa untuk semuanya, untuk apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami ini. Apapun pergumulan kami hadapi, kami tahu itu adalah satu alat, satu kesempatan untuk kami dibentuk dan diolah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami boleh tetap kuat, kami boleh terus berjuang, berjalan hingga pada saat ini. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan hati kami, berkata juga hamba-Mu Kane, biar apa yang dibawakannya, dibagikannya kepada kami yang keluar dari mulut bibir lidahnya, merupakan isi hati-Mu pada kami. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sertai ibadah kami malam ini, biar firman ini menegur kami, menguatkan kami, dan mengajar kami untuk kami mau terus berjuang, terus setia, terus berjalan di dalam pergumulan kami, belajar dari segala yang kami hadapi, sampai pada akhirnya ke tempat perhentian kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Kana. Ya, makasih. Hari ini ambil dari Injil Lukas. Ya, Lukas 17 ayat yang ke-20 dan seterusnya kita bacakan dulu ya, kita baca dulu ayatnya. Eh, Nanti baru saya jelaskan. Ayat 20, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila atau kapan kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawabnya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi orang-orang Yahudi ini kan memang menantikan datangnya pemerintahan Allah yang diwakili oleh raja mereka Mesias gitu ya. Dan di mana datangnya kerajaan Allah itu adalah pemulihan bagi bangsa Israel, bagi kerajaan Israel atau bagi negara Israel, dan selain itu juga pemulihan semesta. Jadi bukan hanya kerajaan Israel saja yang dipulihkan, tetapi semesta, ya, di mana rajanya adalah Mesias. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu. Nah, jadi walaupun orang-orang Yahudi itu menyadari bahwa memang Allah telah memerintah, tapi pemenuhannya itu sejak ya saat itu mereka menganggap bahwa Allah itu adalah Adonai, tuannya gitu ya, raja mereka Allah itu. Yahweh itu Bapa mereka, Yahweh itu Tuhan mereka, Yahweh itu raja mereka. Jadi walaupun mereka menyadari hal itu, tetapi eh, yang mereka nantikan adalah betul-betul eh, pemenuhan kerajaan Allah itu datang, di mana musuh-musuh Allah itu dihancurkan, musuh-musuh orang Israel itu dihancurkan, tidak ada lagi kejahatan di bumi. Ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat pada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, kawin, dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sampai sini ya. Nah, seringkali orang-orang di zaman Nuh dan orang-orang di zaman Lot, Sodom Gomora itu menjadi contoh sebagai angkatan yang jahat, ya, angkatan yang patut dihukum Tuhan. Nah, Tuhan katakan bahwa kedatangan kerajaan Allah itu terjadi begitu eh, cepat dan terjadi tanpa tanda-tanda yang spektakuler yang terlihat mata, tanpa tanda-tanda lahiriah, dikatakan demikian. Ya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan mereka diperingatkan untuk selalu siap sedia. Ya, selalu siap sedia. Karena terjadi begitu cepat seperti kilat, dikatakan begitu. Bahkan misalnya yang lagi di atas suatu rumah, jangan turun dulu karena mereka punya rumah itu kalau tingkat itu di atas itu cuma dak. Ya di atas rumah itu atapnya itu datar ya. Kalau kita kan atapnya genteng begini ya. Kalau mereka tuh kayak bangunan datar gitu rumahnya itu. Nah di tingkat atasnya mereka biasanya jemur gabah, jemur beras kayak gitu ya, jemur kacang-kacangan. Atau mereka juga bisa ngobrol sama tetangga di atas itu ya. Atau mereka bisa doa di atas itu ya. Kalau mungkin kalau malam sore mereka doa di situ. Nah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi tangganya itu biasanya dari luar. Tangganya itu di luar. Jadi betul-betul tangga kayak tangga besi yang lurus begitu bisa ya. Atau juga tangga yang memang dari batu, tapi di luar rumah. Jadi kalau mereka turun dari atas terus masuk ke rumah dulu mau ngambil ini itu kan ngabisin waktu. Jadi memang tangganya bukan masuk ke rumah tapi keluar rumah. Mereka kalau mau masuk ke rumah jadi dari luar. Jadi kalau mau naik ke atas juga dari rumah keluar dulu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dikatakan bahwa betul-betul kedatangan hari kedatangan Anak Manusia itu betul-betul tidak bisa disangka-sangka dan tidak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri, waktu untuk ini itu menunda-nunda. Makanya kan dikatakan yang dari atas suatu rumah, kalau lagi ada di atas suatu rumah, nggak usah turun dulu, masuk dulu ke rumah, karena buang-buang waktu. Jadi istilahnya di sini lagi diperingatkan jangan buang waktu. Dan sebagai peringatan dikasih contoh istri Lot. Istri Lot kasih contohnya, ya. Istri Lot itu menoleh ke belakang kan. Istri Lot itu menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Oke, orang-orang di kota Sodom itu memang jahat sehingga layak dihukum. Ya, dikatakan bahwa orang Sodom itu jahat-jahat. Ya, tetapi apa kesalahan, apa kejahatan istri Lot? Dia menoleh ke belakang, ya kan? Menoleh ke belakang itu kriminal bukan sih? Jahatnya tuh di mana gitu? Oke, orang kota Sodom itu jahat, orang-orang zaman Nuh itu jahat, mereka layak dihukum. Oke, gitu ya. Nah, tetapi waktu Abraham kan diajak ngomong sama Yahweh ya. Abraham tuh bilang, kalau ada orang benar, masakan engkau melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang berdosa? Terus Yahweh bilang, oke lah, orang benar diselamatkan. Asal ada eh, tawar-tawaran kan, dari 50 gitu ya. Turun, 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 turun. Oke lah kalau ada kuota 50 nggak akan aku hancurkan gitu ya. Turun, turun, turun dan akhirnya sampai sampai ini yang terkecil, jumlah yang terkecil gitu ya. Kalau ada 5 orang benar nggak akan dihancurkan. Saya lupa 5 apa 10 orang benar gitu ya. Tidak akan dihancurkan. Tapi keluarga Lot itu tidak ada segitu jumlahnya gitu ya. Nah, tetapi ini katakan bahwa keluarga Lot itu bukan orang jahat kan, sehingga layak
selamatkan, tidak turut dihukum bersama-sama dengan Sodom, ya kan? Berarti keluarga Lot itu kan layak untuk diselamatkan oleh Yahweh, dianggap orang benar gitu ya. Nah, oke, sekarang Lot dan keluarganya lari keluar, ya ditarik karena berlambat-lambat. Nah, kemudian istri Lot ini sesudah diselamatkan, layak diselamatkan ya, itu ya, diperhitungkan layak diselamatkan. Dia menoleh ke belakang. Nah, menoleh ke belakang itu kriminalitasnya apa? Kejahatannya apa? Menoleh ke belakang itu eh, kejahatan moralnya apa? Gitu ya. Apakah kayak judol ya, judi, kecanduan gitu ya, kejahatan-kejahatan moral? Kan enggak. Judi, narkoba, ngabisin duit tabungan buat sekolah anak, buat makan, buat beli susu anak gitu ya. Kan enggak. Membuat orang lain menderita kan enggak, ya kan? Kalau orang yang kecanduan judi, kecanduan narkoba itu kan membuat orang lain menderita kan. Bahkan dia bisa mencuri gitu untuk ininya, ketagihannya itu. Selingkuh enggak, ya. Kriminal. Kriminal itu kayak ngerampok, ngebunuh gitu ya. Apakah itu dilakukan istri? Dia cuma menoleh ke belakang. Nah, menoleh ke belakang artinya bukan kepo ya. Kayak gimana sih gitu ya dihancurin tuh dia kepo, bukan. Bukan dia kepo. Tetapi menoleh ke belakang menunjukkan bahwa keterikatan pada Sodom. Ya, yang pertama itu adalah keterikatan pada dunia ini. Menoleh ke belakang yang dinyatakan salah oleh Tuhan, yang dinyatakan bahwa layak menerima hukuman dan turut dihancurkan dengan Sodom, dengan dunia ini. Karena memang ketika Tuhan Yesus datang, dunia ini akan hancur. Nah, istilah itu kan seperti itu. Nah, menoleh ke belakang ini satu, dia terikat pada dunia ini, dia terikat pada harta yang ditinggalkannya. Ya. Masih sayang pada rumahnya, pada ladangnya, pada mungkin ternaknya banyak ribuan, nggak bisa dibawa lari beserta gitu kan. Mungkin banyak perhiasannya ditinggalkan, nggak bisa diberesin, nggak cepet untuk ngeberesin. Ya. Akan kenikmatan, akan dosa, kenikmatan akan dosa, dosa-dosa kecil yang nggak mau dilepaskan. Pada harta dunia ini, masih mencintai dunia ini. Masih banyak dosa-dosa tersembunyi yang mungkin tidak tampak secara lahiriah, nggak mukulin orang, nggak gebukin orang, nggak selingkuh, ya, nggak kecanduan. Tapi masih banyak dosa-dosa tersembunyi, cinta pada dunia ini. Ya. Bahkan mungkin cinta pada diri sendiri daripada cinta pada kerajaan Allah. Orang yang cinta pada diri sendiri misalnya, gampang untuk maintenance perasaannya. Jadi kalau dia merasa apa, ya itu dia ledakan. Nah itu, ya. Banyak orang nggak bisa maju di dalam Tuhan karena mereka hidup dalam bayang-bayang kalau aku lepaskan semua, gimana? Bukan berarti kita harus melepaskan pekerjaan, bukan itu ya. Terus hidup membiara, ya percuma juga gitu ya. Bukan bukan seperti itu. Tetapi rasa berserah kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa pergunakan. Entah itu waktu, entah itu kemampuan kita, apapun tenaga kita, harta kita, apapun itu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, kita persembahkan. Nah, istri Lot ini banyak beban ya, beban dunia yang bukan dosa, kejahatan ya, tapi beban yang membuat dia tidak bisa maju ke depan. Ya, yang kedua, selain cinta dunia, menoleh ke belakang itu juga hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu tuh gini,
ada penyesalan-penyesalan yang kita nggak bisa lepaskan. Aduh, andai kata dulu aku nggak bikin gini. Aduh, andai kata dulu aku tidak melangkah seperti ini. Tuhan tidak berurusan dengan kita di masa lalu. Tuhan berurusan dengan kita masa sekarang dan ke depan. Ya mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kita nggak bisa perbaiki di masa lalu. Dan kita menyesal. Tapi percuma kalau kita hidup dalam penyesalan terus-menerus. Apakah itu mengubah keadaan kita sekarang? Enggak. Apakah itu menyelamatkan kita? Enggak. Apakah itu menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi? Hidup dalam penyesalan memberhalakan perasaan kita, penyesalan kita yang berlarut-larut, membuat kita terikat pada masalah. Allah berurusan dengan kita hari ini dan ke depan. Kalau kita sudah bertobat, Allah mengampuni dan Allah melupakan. Jadi jangan penyesalan itu kalau diiringi dengan pertobatan dan melangkah maju ke depan itu yang Tuhan berkenan. Tapi kalau terus-menerus menyesal, menyesal, berlarut-larut, membuat kita terikat pada masa lalu. Bisa nggak kita nyetir mobil, nyetir sepeda motor, tapi mata kita tuh dispion terus. Lihat di depan ada lampu merah, kita nggak kelihatan. Kenapa? Karena lihat spion terus. Ya. Jadi kalau Allah melupakan dosa-dosa kita, kalau Allah mengampuni kita, siapa kita? Tidak mengampuni diri kita atau tidak mengampuni diri orang lain yang bersalah kepada kita. Melupakan di sini tentu bukan menghapus ingatan ya, kita melupakan masa lalu dan mengarahkan pada tujuan. Itu kan katanya Rasul Paulus kan. Melupakan di sini bukan berarti menghapus ingatan karena otak kita itu luar biasa ya, otak kita itu luar biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang betul-betul membahagiakan, menyakitkan, eh, membuat kita marah itu tidak akan lupa. Tapi kalau yang biasa-biasa aja pasti lupa. Ya. Nah, kalau misalnya kita gini ya, kita eh waktu kecil itu ada makanan kesukaan yang kalau mama punya duit gitu dibikinin. Wah, senang sekali gitu ya. Kalau mama punya duit, mama bikinin itu. Ya, misalnya kalau mama saya dulu itu suka bikinin steak. Ya, steak buatan mama saya itu tradisional banget dan beda rasanya sama di restoran. Jadi kalau mama punya uang, mama bikinin itu. Dan itu membekas sampai gede gitu. Nah, kalau pulang kampung kan pasti ada, wah kenangan masa lalu nih. Waktu itu saya makan di sini enak banget. Ingat kan? Tapi coba misalnya hari Rabu kemarin sarapan apa? Lupa kan? Karena itu biasa-biasa aja. Nah, begitu juga misalnya ketemu orang, ya ketemu temen berkali-kali ngomong apa, tapi satu kali dia ngomong yang nyakitin kita bisa ingat. Ya. Jadi otak kita tuh ketika berbarengan dengan emosi kita, entah itu emosi positif, entah itu emosi negatif, entah itu sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan luar biasa, atau sesuatu yang apa itu mendukakan, bikin sakit hati luar biasa, bikin marah, itu pasti peristiwa yang disertai dengan emosi yang besar itu pasti ingat kita. Jadi kita melupakan masa lalu dan mengarahkan diri pada tujuan itu bukan kita menghapus ingatan kita, karena kita nggak bisa. Allah bisa. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang, aku melupakan, ya melupakan. Ya. Jadi, melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di tujuan, itu tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita sekarang. Hidup dalam penyesalan itu dikontrol, tidak bebas. Ya. Jadi, kehidupan sejati itu bukan di belakang kita, melainkan ketaatan pada panggilan Tuhan pada saat ini. Ya. Jadi, yuk jangan seperti istri Lot.
ya, yang menoleh ke belakang, terikat pada dunia ini, atau mungkin kita tidak terikat pada dunia ini, tapi kita terikat pada masa lalu kesalahan-kesalahan kita. Melupakan apa yang di belakang, bertumbuh, ya, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Menyerahkan diri kepada apa yang Tuhan mau. Nah, apakah kita masih menoleh ke belakang, tertarik pada dunia? Bahkan yang keterlaluan itu kalau kita tertarik masih eman ngelepasin dosa. Atau kita terikat penyesalan yang tiada akhir. Saya dengar khotbah minggu lalu, jangan memberhalakan masalah, gitu ya. Jangan ngegede-gedein masalah. Jangan ngegede-gedein persoalan. Mungkin Tuhan selesaikan, mungkin juga Tuhan tidak menghendaki itu selesai seperti yang kita inginkan. Tapi berserah kepada kebijaksanaan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, berserah kepada kebijaksanaan Tuhan. Ya. Dan percaya bahwa kasih karunia Allah sanggup menebus masa lalu kita dan memulai kita menjadi baru. Ya. Dan kita juga merenungkan ketika kita mau berjalan maju ke depan, apa yang perlu kita rubah? Apa yang kita perlu progres? Mungkin kita masih berproses di sini, di sini, di sini, tapi kita harus berprogres ya tanpa menoleh lagi ke belakang. Amin. Silakan, Pastor Daud. Oke, thank you Kak Ana firmannya. Ya, dengan kita tadi saya ada catat ya, kalau saran istri Lot itu memikirkan apa yang ada di dunia ini, maksudnya tidak melepaskan, kemudian hidup di masa lalu. Ya, ini yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari firman pada hari ini. Jadi kita harus belajar meninggalkan masa lalu kita terus maju ke depan. Karena kalau kita nggak maju-maju ya di situ-situ aja gitu nantinya. Jadi kita harus berprogres. Oke, semoga firman ini memberkati teman-teman semua. Mungkin ada yang mau kasih sedikit apa sharing dan pertanyaan nanti setelah kita doa tutup dulu ya. Oke, Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur dari apa yang diajarkan lewat firman lewat Kana melalui firman-Mu ini dari istri Lot. Kami mau belajar untuk tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kami, baik itu yang baik ataupun yang buruk, terutama yang buruk. Kami mau melangkah terus ke depan, yaitu menjadi pada tujuan kami yang satu, yaitu di mana Engkau berada, di langit baru dan yang bumi baru. Kami mau terus melangkah untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau, menemukan Engkau di dalam hari-hari kami. Kami mau terus melangkah dalam hidup kami ini untuk kami terus bentuk menjadi semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin baik. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Malam ini hamba berdoa, mungkin ada teman-teman yang masih berat untuk melangkah, masih terus hidup di dalam masa lalu. Biar malam ini Roh Kudus firman ini sampai kepada mereka, pada anak-anak-Mu yang membutuhkan. Dan firman ini melepaskan belenggu hidup mereka. Dan malam ini mereka boleh meninggalkan masa lalu itu dan berbalik arah, melangkah maju ke depan. Melangkah bersama dengan Engkau, melangkah di dalam Engkau, dan menikmati hari-hari bersama dengan Engkau di dalam perjalanan hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya firman ini memberkati kami semua, terutama memberkati teman-teman yang masih belum bisa melangkah maju, yang masih hidup di dalam masa lalu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Materaikan dan remakan dalam hati kami. Jangan sampai firman ini dicuri. Untuk kami selalu ingat, terus maju, makin maju bersama dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Amin. Oke, saya ini dulu ya, bentar ya. Stop.